Saudara-saudari sekalian, selamat datang di kebaktian SBI Melbourne pada tanggal 25 Juli 2021 dengan tema penghakiman Tuhan yang diambil dari Yunus 4. Marilah kita siap mempersiapkan hati kita dengan bersaat teduh. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bercanda untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga kudus selalu, agar aku menyenangkan-Mu. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bercanda untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga kudus selalu, agar aku menyenangkan-Mu. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku, ya Tuhan. Menyenangkan-Mu, senangkan hatimu, hanya
Alkitab firman Allah berkata, "Itulah sebabnya aku menderita semua ini, tetapi aku tidak malu. Karena aku tahu kepada siapa aku percaya dan aku yakin bahwa Dia berkuasa memelihara apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan." 2 Timotius 1 ayat 12. Marilah kita beribadah kepada Tuhan Allah kita dalam iman dan kebenaran yang sudah diberikan oleh anaknya. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup
Berita gereja untuk ibadah Minggu 25 Juli. Seluruh jemaat yang hadir pada hari ini, kami mendoakan supaya dapat menikmati anugerah Tuhan dan kiranya firman Tuhan yang disampaikan hari ini dapat membawa kita makin bertumbuh dalam kasih dan pengenalan Tuhan. Kebaktian umum saat ini masih diadakan secara online. Kami mengundang jemaat untuk mengikuti acara ibadah online ini dengan mengikuti link yang tertera di depan. Juga dapat diikuti ibadah-ibadah yang telah lalu. Kepada seluruh jemaat diberitahukan rapat jemaat diadakan hari Minggu 25 Juli pukul 6 dengan agenda rapat refleksi pelayanan, yang kedua budget untuk tahun ini dan tahun depan, serta diskusi kehidupan gereja. Sehubungan dengan adanya lockdown, maka rapat jemaat diadakan secara online dengan mengikuti link yang ada di berita jemaat. Mengingatkan bahwa kita akan merayakan perjamuan kudus hari Minggu depan. Mohon jemaat dapat mempersiapkan diri, dan kami terus mendorong jemaat untuk terus setia dalam doa dan saling mendoakan satu dengan yang lain. Tuhan Yesus memberkati. Kini tiba saatnya bagi kita untuk memberikan persembahan yang dapat diberikan melalui direct debit atau bank transfer ke nomor yang tertera di layar. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tahtamu. Yesus, ku terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Mari jemaat kita menyatukan hati menaikkan doa syafaat kita. Bapa kami yang ada di surga, terpujilah namamu selalu. Kami datang ke hadapan hadirat-Mu dengan segala kerendahan hati, sambil mengucap syukur atas kebaikan dan pemeliharaan-Mu di dalam hidup kami. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami ya Tuhan. Tolong kami agar dapat lebih baik lagi dalam mengikut Engkau. Kami sangat sedih dan prihatin dengan pandemi COVID-19 yang masih terus merajalela di banyak tempat, dan munculnya varian-varian baru yang sudah sampai di sini. Banyak yang terkena dampak pandemi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung. Kiranya Tuhan memberikan pertolongan, kekuatan, dan kesabaran dalam menghadapi semuanya ini. Tolong kami untuk selalu waspada dan mau melakukan protokol kesehatan dan mematuhi peraturan yang berlaku. Berikan pertolongan pada pemerintah pusat maupun negara bagian di Australia untuk dapat mengambil keputusan-keputusan yang sulit dengan bijaksana dan berani.
Tidak lupa kami selalu membawa keberadaan SBI kepadamu ya Tuhan. Kiranya Tuhan saja yang terus memimpin jalannya SBI, agar dalam segala keterbatasan resources di sini, kami boleh dikuatkan dan dimampukan untuk dapat terus bersama-sama melayani Engkau di gerejamu ini. Berikan kesehatian dan kerendahan hati pada kami. Dalam segala apa yang kami lakukan, biarlah kiranya kami mau selalu dengar-dengaran kepadamu. Kami berdoa bagi jemaat yang sakit, mengalami stres, maupun yang sedang dalam masa pemulihan. Kiranya Tuhan menilik dan menjamah mereka. Bagi yang sedang menghadapi masalah, berikan jalan keluar yang baik. Bagi yang sedang berduka atau susah hati, kiranya Tuhan hiburkan. Kami juga berdoa bagi orang-orang yang tinggal di aged care facilities dan orang-orang yang termasuk kategori rentan. Kiranya Tuhan terus menjaga dan melindungi mereka. Kami menyerahkan segala kebutuhan dan keinginan kami masing-masing ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Baik mengenai kesehatan, pekerjaan, bisnis, permohonan visa, studi, dan lain-lain. Kami percaya Tuhan akan memberikan yang baik. Urapi Pak Bagus yang sebentar akan menyampaikan firman-Mu. Siapkan hati dan pikiran kami untuk mendengarkan dan menerimanya, sehingga boleh menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Dengarkanlah doa kami ya Tuhan, yang kami panjatkan dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Pembacaan Alkitab untuk ibadah hari ini diambil dari Yunus 4 ayat 1 sampai dengan 11. Tetapi hal itu sangat mengesalkan hati Yunus. Lalu marahlah ia. Dan berdoalah ia kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan, bukankah telah kukatakan itu ketika aku masih di negeriku? Itulah sebabnya, maka aku dahulu melarikan diri ke Tarsis. Sebab aku tahu bahwa Engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia, serta yang menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya. Jadi sekarang ya Tuhan, cabutlah kiranya nyawaku, karena lebih baik aku mati daripada hidup." Tetapi firman Tuhan, "Layakkah engkau marah?" Yunus telah keluar meninggalkan kota itu dan tinggal di sebelah timurnya. Ia mendirikan di situ sebuah pondok, dan ia duduk di bawah naungannya, menantikan apa yang akan terjadi atas kota itu. Lalu, atas penentuan Tuhan Allah, tumbuhlah sebatang pohon jarak melampaui kepala Yunus untuk menaunginya, agar ia terhibur daripada kekesalan hatinya. Yunus sangat bersuka cita karena pohon jarak itu. Tetapi keesokan harinya, ketika fajar menyingsing, atas penentuan Allah, datanglah seekor ulat yang menggerek pohon jarak itu sehingga layu. Segera sesudah matahari terbit, maka atas penentuan Allah, bertiuplah angin timur yang panas terik, sehingga sinar matahari menyakiti kepala Yunus. Lalu rebahlah ia lesu dan berharap supaya mati. Katanya, "Lebih baiklah aku mati daripada hidup." Tetapi berfirmanlah Allah kepada Yunus, "Layakkah engkau marah
karena pohon jarak itu. Jawabnya, Selayaknya lah aku marah sampai mati. lalu Allah berfirman, Engkau sayang kepada pohon jarak itu, yang untuknya sedikit pun engkau tidak berjerih payah, dan yang tidak engkau tumbuhkan, yang tumbuh dalam satu malam, dan binasa dalam satu malam pula. Bagaimana tidak aku akan sayang kepada Niniwe, kota yang besar itu, yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang, yang semuanya tak tahu membedakan tangan kanan dari tangan kiri, dengan ternaknya yang banyak. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar. El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah. El Shaddai. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai,
Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah, El Shaddai, El Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita awali renungan firman Tuhan hari ini dengan kita berdoa lebih dahulu. Mari kita berdoa. Kami berterima kasih untuk pemeliharaan dan pertolongan penyertaan Tuhan, dan kami berdoa ketika kami akan merenungkan kebenaran-Mu, tuntun kami ya Tuhan, supaya kami boleh belajar untuk bersandar, untuk kami mengarahkan diri, hidup kami sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Demi nama Tuhan kami, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bacaan kita hari ini sampai ke bagian terakhir dari seri tentang kitab Yunus, yaitu kita sampai di Yunus pasal yang keempat. Minggu yang lalu kita sudah melihat bagaimana Tuhan memakai Yunus, memakai keberadaan Yunus untuk berbicara kepada kota Niniwe dan bangsa Niniwe. Dan minggu yang lalu juga kita sudah memperhatikan bagaimana sekalipun Yunus enggan untuk melakukan perintah itu sepenuhnya, ditunjukkan melalui luas kota, diceritakan 3 hari perjalanan jauhnya, tetapi Yunus hanya sampai sepertiga dari kota itu. Dia tidak menyentuh titik pusat dari kota itu. Dia bahkan tidak berbicara kepada raja dari kota itu. Tetapi dampak dari khotbah yang disampaikan oleh Yunus, seberapa minim berita yang dia sampaikan. Tidak ada berita yang jelas mengapa mereka akan dihukum, kepada siapa mereka harus bertobat, dan apa yang harus dilakukan untuk menghindari atau meniadakan hukuman itu. Tidak ada keterangan sama sekali, hanya ada 40 hari lagi kota ini akan ditunggang-balikkan. Nah, memang ada pemikiran yang mengatakan, oh tentu saja Yunus tidak bermaksud untuk mencatat keseluruhan pesannya, karena mungkin itu panjang. Tetapi satu hal yang menarik adalah bahwa di akhir dari pasal yang ketiga, kita melihat bagaimana kasih Tuhan itu sampai kepada kota Niniwe. Di akhir dari pasal yang ketiga, di sana kita memperhatikan tentang bagaimana Tuhan yang berkarya. Tidak ada kalimat tentang apa yang dilakukan oleh Yunus. Tidak ada catatan tentang apa yang diperbuat oleh Yunus. Sampai kita sampai di pasal yang keempat. Dan di pasal yang keempat kita mendapatkan petunjuk. Ayat yang kelima, Yunus telah keluar meninggalkan kota itu dan tinggal di sebelah timurnya. Di dalam pemahaman perjanjian lama, kata sebelah timur itu berarti titik masuk dari sebuah kota. Agaknya Yunus menantikan apa yang terjadi dari kota itu.
Dia menantikan dari titik di mana pintu gerbang kota itu ada. Dia menantikan orang-orang akan berlarian keluar. Dia menantikan orang-orang dalam kepanikan. Dia menantikan hukuman yang terjadi atas bangsa Niniwe. Pasal yang keempat ayat yang kelima. Yunus telah keluar meninggalkan kota itu, tinggal di sebelah timurnya. Di mana Yunus ketika dia mengkhotbahkan berita kepada Niniwe? Alkitab mencatat bahwa dia masuk hanya 1 hari perjalanan jauhnya. Sepertiga dari yang seharusnya dia lakukan. Ayat yang keempat, pasal yang ketiga. Dan sesudah itu dia cepat-cepat kembali lagi keluar. Dia cepat-cepat keluar dari kota itu. Dan dia tinggal di sebelah timurnya. Dia mendirikan di sana sebuah pondok. Duduk di bawah naungannya. Menantikan apa yang terjadi atas kota itu. Menarik sekali catatan ini. Yang menegaskan bagaimana Yunus dengan sengaja ingin melihat apa yang Tuhan lakukan kepada kota Niniwe. Dan minggu yang lalu kita melihat bagaimana Tuhan mengerjakan sesuatu yang tidak pernah dibayangkan sebelumnya. Mujizat yang melampaui akal. Bagaimana raja mendengar apa yang dilakukan oleh penduduk kota itu. Dan dia kemudian memerintahkan untuk semua penduduk kota, termasuk binatang-binatang piaraan, untuk melakukan ungkapan tindakan pertobatan. Mereka meletakkan diri di atas debu mereka, kemudian menaburkan debu di atas kepala mereka, dan mereka berseru kepada Tuhan. Tetapi persoalannya karena tidak ada pengajaran dari Yunus, tidak ada penjelasan dari Yunus kepada siapa mereka bertobat, maka mereka menyuruhkan kepada sembarang Tuhan. Dan minggu yang lalu kita sudah melihat bagaimana mereka mengatakan, siapa tahu Allah akan tergerak hatinya dan tidak mengerjakan apa yang diniatkannya. Pasal 4 ayat 1. Tetapi hal itu mengesalkan hati Yunus. Apa yang mengesalkan hati Yunus? Apakah pertobatan Niniwe? Apakah fakta bahwa Tuhan tidak jadi memberikan hukuman kepada kota Niniwe? Atau bahwa kota Niniwe menunjukkan, sekalipun mereka tidak diberitahu, mereka menunjukkan sesuatu yang tidak diduga oleh Yunus, yaitu mereka bertobat. Tetapi hal itu mengesalkan hati Yunus, lalu marahlah ia. Ayat yang kedua, berdoalah ia kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan, bukankah telah kukatakan itu ketika aku masih di negeriku? Itulah sebabnya aku dahulu melarikan diri ke Tarsis, karena aku tahu Engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia, serta yang menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkan. Pernahkah Anda menaikkan doa yang semacam ini? Doa yang diarahkan kepada Tuhan, ditunjukkan, ditudingkan kepada Tuhan, dan meletakkan Tuhan kepada satu posisi di mana Tuhan yang dipersalahkan. Dan menariknya kalau kita membaca kalimat ini, kesalahan Tuhan bukan karena dia melakukan sesuatu yang bertentangan dengan karakternya, tetapi justru karena Tuhan melakukan sesuatu yang jelas menunjukkan karakter Tuhan. Ulangan pasal yang ke-34, ayat yang ke-6. Dan Musa berdiri di depan, Tuhan berjalan di depan Musa dan mengucapkan kalimat yang dikutip oleh Yunus. Allahku, Allahku Tuhan. Dialah Allah yang maha pengasih. Dia yang memberikan hukuman kepada mereka yang tidak mau bertobat. Tetapi dia juga mengulurkan belas kasihannya berlimpah atas mereka yang menunjukkan pertobatannya. Yunus tahu tentang firman Tuhan. Yunus tahu tentang apa yang dikatakan firman Tuhan mengenai karakter Tuhan. Dan Yunus mengenal Tuhan. Dan justru dalam pengenalan inilah dia menudingkan tangannya kepada Tuhan dan mengatakan, benarkah Tuhan yang aku katakan?
Itulah sebabnya aku tidak mau pergi ke Niniwe. Itulah sebabnya aku melarikan diri ke Tarsis, membeli tiket yang tidak ada tiket kembalinya. Itulah sebabnya aku menolak untuk menyampaikan berita Injil kepada orang Niniwe. Mengapa? Karena aku tahu Engkaulah Allah yang pengasih penyayang, panjang sabar berlimpah kasih setia, serta menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya. Jadi sekarang Tuhan, ayat yang ketiga, cabutlah kiranya nyawaku, karena lebih baik aku mati daripada hidup. Apa yang Yunus ingin katakan dari doanya ini? Dia ingin mengatakan, Tuhan, aku lebih baik dari Engkau. Aku lebih hebat daripada Engkau. Karena apa? Karena Engkau mengampuni bangsa, tetapi aku tidak bisa mengampuni orang lain. Aku tidak bisa menjatuhkan belas kasihanku kepada bangsa yang kejam. Lebih baik aku mati daripada aku hidup dan terus melihat realita ini. Harus mencurahkan kasih, harus memberikan perhatian, harus menolong orang yang dia tidak mau untuk tolong. Kalau Anda diposisikan atau diizinkan untuk sehari mengambil posisi dan hak untuk menghakimi, dan Tuhan mengatakan kepada Anda, lakukan apa yang kamu ingin lakukan terhadap Yunus. Kira-kira apa yang Anda lakukan? Apakah Anda akan mengatakan kepada Yunus, baiklah, aku dengar pendapatmu dan aku mau taat kepadamu? Atau Anda akan mengatakan, engkau tidak tahu diri. Kamu menyebut dirimu sebagai nabi. Kamu menyebut dirimu sebagai hamba Tuhan. Kamu menyebut dirimu sebagai pewarta, pembawa suara Tuhan. Tapi apa yang kamu lakukan di sana? Apakah itu yang akan kita katakan? Ayat yang keempat. Tetapi firman Tuhan, layakkah engkau marah? Dengan kalimat yang sederhana Tuhan menanyakan sebuah pertanyaan. Siapa yang menjadi hakim? Siapa yang menunjuk engkau sebagai penguasa dalam hidup penentu nasib dari orang-orang ini? Siapa yang menempatkan engkau sebagai Tuhan, penguasa semesta, pencipta, Khalik langit dan bumi? Ayat yang ke-6. Lalu atas penentuan Tuhan Allah tumbuhlah sebatang pohon jarak, melampaui kepala Yunus untuk menaunginya, agar ia terhibur dari kekesalan hatinya. Yunus sangat bersukacita karena pohon jarak itu. Tetapi keesokan harinya, ketika fajar menyingsing, atas penentuan Allah datanglah seekor ulat yang menggerek pohon jarak itu sehingga layu. Atas penentuan Tuhan datanglah seekor ulat yang kecil yang memakan pohon itu sehingga pohon itu layu segera sesudah matahari terbit. Atas penentuan Tuhan Allah bertiuplah angin timur yang panas terik sehingga sinar matahari menyakiti kepala Yunus. Lalu rebahlah ia lesu dan berharap supaya mati, katanya, lebih baik aku mati daripada hidup. Anda lihat apa yang menarik dari bagian ini? 3 kali dituliskan atas penentuan Tuhan Allah. Atas penentuan Tuhan Allah tumbuhlah sebatang pohon jarak yang menaungi kepala Yunus, yang menghibur dia dari kekesalan hatinya. Sebuah pohon kecil yang tumbuh di tengah-tengah padang gurun. Anda pernah membayangkan pohon yang tumbuh di tengah-tengah padang, pohon yang tumbuh di tengah-tengah situasi yang tidak seharusnya. Dan Yunus sangat bersuka cita. Dia tidak bertanya, dari mana engkau datang? Bagaimana engkau bisa tumbuh? Yunus tidak mempertanyakan karena dia tidak mampu untuk menghadirkan. Atas penentuan Tuhan. Dan atas penentuan Tuhan datanglah seekor ulat. Datang dari mana ulat ini? Sekali lagi, Yunus tidak mencoba untuk memeriksa. Yunus tidak mencoba untuk menyelamatkan pohon ini. Yunus tidak mencoba untuk
menjaga pohon yang sudah menolong dia ini supaya tidak mati. Tetapi ulat memakan pohon ini sehingga mati atas penentuan Tuhan. Bertiuplah angin timur yang panas terik sehingga Yunus sakit kepala. Lebih baik aku mati daripada aku hidup, kata Yunus. Dia yang tidak berbuat apa-apa, sekarang dia meminta Tuhan untuk memelihara dia. Dia yang tidak melakukan apa-apa, sekarang meminta Tuhan untuk menjaga dia, untuk merawat dia. Lebih baik aku mati daripada hidup. Firman Tuhan kepada Yunus, layakkah engkau marah karena pohon jara itu? Yunus menjawab, selayaknya lah aku marah sampai mati. Engkau sayang kepada pohon jara itu, yang untuknya sedikit pun engkau tidak berjerih lelah, tidak engkau tumbuhkan, yang tidak engkau pedulikan. Engkau hanya menikmati saja kerindangan, keteduhan pohon itu, menaungimu dari panas terik. Tapi engkau tidak berbuat apa-apa untuk menolong pohon itu, untuk memperhatikan pohon itu, untuk mengerjakan sesuatu kepada pohon itu. Ketika ulat datang, engkau tidak memperdulikannya. Ketika ulat itu memakan, menggerek pohon jara itu, engkau juga tidak mencoba untuk menyelamatkannya. Engkau tidak berjerih lelah dan tidak engkau tumbuhkan. Yang tumbuh dalam satu malam dan binasa dalam satu malam pula. Apa yang kita seharusnya ingat ketika kita membaca bagian ini? Kita perlu mengingat tentang ikan besar yang memakan Yunus. Ikan yang datang begitu tiba-tiba atas penentuan Tuhan. Dan menelan Yunus hidup-hidup. Menyimpan Yunus di dalam perutnya 3 hari 3 malam, kemudian memuntahkannya. Apakah Yunus pernah menanyakan, pernah memperhatikan bagaimana ikan itu muncul dan bagaimana dia bisa diselamatkan dari keberadaannya? Oh ya, dia mengakui bahwa ada campur tangan Tuhan, ada pemeliharaan Tuhan. Perhatikan lagi doa Yunus dalam Yunus pasal yang kedua. Tetapi apakah itu memberikan hati yang berterima kasih, hidup yang mengucap syukur, semangat untuk melayani Tuhan sebagai ungkapan syukur, persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Tuhan? Oh, Yunus tidak peduli. Bagi Yunus, Tuhan adalah cara untuk menggapai, untuk meraih keinginannya. Bagi Yunus, Tuhan adalah sebuah metode untuk diikuti atau mengikuti apa yang menjadi keinginannya. Bagi Yunus, asalkan Tuhan itu mengikuti apa yang menjadi kehendaknya, apa yang menjadi kebutuhannya, apa yang menjadi keinginannya, maka dia tidak mempedulikan apa yang terjadi sesudahnya. Ketika kita membaca kitab Yunus, bagaimana kitab ini berbicara kepada kita? Riwayat Yunus ditulis untuk mengatakan kepada Anda dan saya, siapa yang berkuasa di dalam kehidupan ini. Waktu hidup manusia itu terbatas. Masa hidup manusia itu terbatas. Tidak ada seorang pun yang tahu kapan hidup ini akan berakhir. Penghakiman Tuhan adalah sesuatu yang akan datang tiba-tiba dan tidak pernah bisa diminta, dituntut, atau dirancang oleh manusia. Tetapi ketika penghakiman itu datang, maka penghakiman itu akan datang tanpa bisa dikendalikan lagi. Yunus tidak bisa mengatur dari mana pohon jara yang menolong dia. Dan Yunus tidak bisa meminta supaya pohon jara itu diperpanjang usianya. Kenapa? Karena dia tidak memperhatikan. Dia tidak memperdulikan. Dia tidak melihat bagaimana sayang Tuhan, kasih Tuhan dicurahkan kepada dunia ini. Roma pasal yang kedua ayat yang keempat mengatakan, tidakkah kamu tahu bahwa maksud dari belas kasihan Tuhan adalah supaya kamu bertobat? Apa yang sudah kita lakukan?
untuk membawa orang-orang lain kepada pertobatan? Apa yang sudah kita lakukan untuk kita mengetahui kebutuhan kita kepada pertobatan? Apa yang sudah kita renungkan di dalam kehidupan kita yang membawa kita kepada kesadaran Anda dan saya membutuhkan Tuhan? Berapa lama kita sudah hidup? Berapa lama kita sudah menikmati banyak berkat dari Tuhan? Seberapa sering? Dan kapan terakhir kali kita mempertimbangkan berkat yang dari Tuhan itu? Melihatnya sebagai sebuah anugerah, kesempatan untuk kita melayani Tuhan. Bagaimana tidak aku akan sayang kepada Niniwe, kota yang besar itu, yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang banyaknya, yang tak tahu membedakan tangan kanan dan tangan kiri dengan ternaknya yang banyak. Bagaimana aku tidak sayang? Tuhan sayang. Dan Tuhan memerintahkan Yunus untuk memberitahukan kepada orang Niniwe tentang siapa Tuhan, tentang apa yang Tuhan sanggup untuk lakukan, penghakiman Tuhan yang akan datang. Tapi apa yang dilakukan Yunus? Dia tidak peduli. Dia cenderung mengabaikan perintah Tuhan, mengabaikan kekuatan Tuhan, karena Tuhan tidak mengikuti kepentingan dan keinginannya. Saudara, di dalam sejarah Alkitab inilah yang menjadi ciri orang-orang dalam Perjanjian Lama. Inilah yang menjadi sikap mereka karena mereka tidak memperdulikan Tuhan. Mereka tidak sungguh-sungguh memperhatikan perintah Tuhan. Mereka tidak melihat keselamatan itu secara serius sebagai sebuah anugerah, sebagai kasih karunia yang dicurahkan Allah kepada umatnya. Bagaimana dengan kita yang hari ini hidup di dalam masa, di dalam zaman di mana kita semakin sadar, semakin peka, waktunya sudah dekat, penghakiman Tuhan sudah sangat dekat, dan cepat atau lambat Tuhan akan datang kembali. Apa yang sudah kita persiapkan? Apa yang sudah kita lakukan di dalam kehidupan keseharian kita? Kitab Yunus diakhiri dengan kalimat Tuhan. Diawali dengan datanglah firman Tuhan kepada Yunus. Dan diakhiri dengan kalimat bagaimana aku tidak akan sayang kepada Niniwe, kota yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang yang tak tahu membedakan tangan kanan dari tangan kirinya. Bagaimana dengan Yunus? Apakah Yunus bertobat? Apakah Yunus menyesali perbuatannya? Apakah Yunus kemudian berbalik kepada Tuhan dan sungguh-sungguh mengikuti cara dan jalan Tuhan? Saudara-saudara, tidak ada catatan ke sana. Tidak ada riwayat selanjutnya apa yang dilakukan Yunus atau apa yang Tuhan lakukan kepada Yunus. Dan saya pernah mendengar ada seorang yang mengatakan, inilah titik di mana Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan berkata, apa yang kamu lakukan kalau sebagai Yunus hari ini. Saudara-saudara, ini pendekatan yang menarik, tetapi saya rasa dan saya pikir ini bukan pendekatan yang seharusnya diminta oleh Alkitab. Alkitab tidak pernah mengatakan kamulah Yunus. Tetapi yang Alkitab ajak kepada kita adalah untuk kita merenungkan. Alkitab mengajak Anda dan saya untuk menjadikan peristiwa riwayat Yunus ini, catatan pelayanan Yunus ini, sebagai sebuah refleksi bagi Anda dan saya. Ketika kita membaca kitab Yunus ini, kepada siapa mata kita tertuju? Apakah kita akan mengidolakan, akan mengagungkan tokoh Yunus ini yang luar biasa berani untuk menyuarakan pemikirannya dan melontarkan idenya kepada Tuhan? Atau kita akan berpikir seperti orang Niniwe yang mengatakan, yang berpikir, mari kita nikmati hidup, dan ketika mereka mendengar berita bahwa kota ini akan ditunggang balikkan, bahwa mereka akan dihakimi, mereka cepat-cepat bertobat. Siapa tahu kita tidak jadi dihakimi. Dan ketika penghakiman itu tidak jadi datang kepada mereka,
Apakah mereka akan terus hidup dalam penghakiman itu, dalam pertobatan itu? Atau kita akan merenungkan tentang Tuhan, bahwa Allah adalah Allah yang maha kasih. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus. Yunus pasal 1 ayat 1. Dan Yunus melarikan diri dari perintah Tuhan, menjauhkan diri dari perintah Tuhan. Tetapi Tuhan membawa dia kembali lagi, dan terus dia memakai Yunus untuk memberitakan Injil. Dan Yunus melakukan dengan penuh enggan. Yunus menantikan apa yang Tuhan lakukan kepada kota Niniwe, kepada bangsa Niniwe. Dan ketika Tuhan tidak mengerjakan penghakimannya atas kota Niniwe sebagaimana yang dia maksudkan mula-mula, dan penghakiman itu tetap akan datang kemudian, ini hanya ditunda saja waktunya. Yunus menjadi marah dan dia memaki Tuhan di dalam doanya. Dan Tuhan tetap mengasihi Yunus. Apakah yang kita lihat tentang Tuhan di sini? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes pasal yang ketiga, ayat yang ke-16. Tidak tahukah kamu bahwa maksud kemurahan Allah adalah untuk membawa engkau kepada pertobatan? Roma pasal yang kedua, ayat yang ke-4. Apakah kita masih mengeraskan hati kita kepada Tuhan? Apakah kita masih mempermainkan Tuhan dan menggunakan Tuhan sebagai alat kita, sebagai sarana kita, sebagai cara untuk mencapai keinginan kita? Atau kita menyadari bahwa Allah adalah Allah yang maha besar, menentukan segala sesuatu, maka atas penentuan Tuhan, atas pengaturan Tuhan, atas pemeliharaan Tuhan, terus-menerus kesempatan diberikan sampai akhirnya penghakiman Tuhan yang sesungguhnya akan datang. Siapkah kita untuk menghadap tahta Tuhan? Siapkah kita untuk sampai kepada waktu itu, di mana Tuhan akan datang dan menunjukkan kebesaran dan kuasa-Nya kepada kita? Sebab setiap orang telah ditentukan untuk mati satu kali, dan sesudah itu dihakimi. Ibrani 9 ayat 27. Siapkah kita untuk menghadap tahta pengadilan Tuhan? Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, Engkau yang berbicara kepada kami. Engkau yang menolong kami untuk kami menyadari. Tuntun kami Tuhan. Tolong kami ya Bapa. Pakai kami untuk kami boleh menjadi alat kemuliaan di sini kami ya Tuhan. Pakai hidup kami supaya kami boleh belajar memuliakan nama Tuhan. Tuntun kami untuk kami memberitakan tentang kebenaran Tuhan. Ajar kami untuk kami memberitakan tentang keagungan Tuhan. Dan bimbing kami untuk kami memberitakan tentang Tuhan. Melalui kesaksian kami kepada orang-orang lain. Pakai keberadaan diri kami ya Bapa. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa mengucap syukur dan berharap hanya kepada-Mu. Amin. Bagaimana tidak Tuhan kan sayang pada Indonesia, bangsa yang besar. Jutaan jiwa-jiwa di negeri ini yang menantikan keselamatan daripadamu. Bagaimana tidak Tuhan kan sayang pada Indonesia, bangsa yang besar. Jutaan jiwa-jiwa di negeri ini yang menantikan keselamatan daripada
Bagaimana tidak Tuhan kan sayang pada Indonesia, bangsa yang besar. Jutaan jiwa-jiwa di negeri ini yang menantikan keselamatan daripadamu. Bagaimana tidak Tuhan kan sayang pada Indonesia, bangsa yang besar. Jutaan jiwa-jiwa di negeri ini yang menantikan keselamatan daripadamu. Kau terlebih rindu, kau terlebih rindu, kau terlebih rindu, kau terlebih rindu untuk tegakkan kebenaranmu, kemuliaanmu di atas Indonesia. Tuhan, ini diriku, inilah diriku. Tuhan, ini doaku, inilah doaku. Pakailah aku jadi alatmu bagi bangsaku demi kemuliaanmu. Tuhan, ini diriku, inilah diriku. Tuhan, ini doaku, inilah doaku. Pakailah aku jadi alatmu bagi bangsaku demi kemuliaanmu. Pakailah aku jadi alatmu bagi bangsaku demi kemuliaanmu. Pakailah aku jadi alatmu bagi bangsaku demi kemuliaanmu. Cuma dikasih Tuhan, mari kita mengingat bahwa ibadah yang nyata terjadi ketika kita mengarahkan hidup kita kepada Tuhan. Dan Tuhan menjanjikan berkat penyertaan untuk mendampingi kita di dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang sampai Tuhan datang kembali. Amin.